Mbak Mika, dengan kondisi sebagai pekerja baru, ya, dengan gaji yang UMR, realistiskah untuk berinvestasi dan investasi apa sih yang menarik buat para Gen Z dan milenial? Harus dibagi-bagi ya, harus dikategori, di klaster lah. Kalau kita cuma lihat UMR-nya aja, 5 jutanya aja. Aduh, belum bayar ini, bayar kos, bayar makan siang ya, transport ke kantor ya. Itu kayaknya nggak kebayang bisa cukup deh. Jadi kalau kita menyisakan uang dari UMR kita atau gaji kita untuk investasi, ya nggak bakalan kejadian tuh ya. Jadi menurut saya, jadi Anda potong aja di depan. Awalnya pun saya punya UMR itu nggak bisa buat nabung, karena ya udah habis buat buat kebutuhan pekerjaan. Betul. Akhirnya saya dulu itu dari tiap uang punya uang 10.000 terpaksa masukin celengan dulu, karena dulu kan belum ada fintech nih. Iya. Itu zaman 30 tahun. Ini membuka ya betapa seniornya seorang Mikir ini eranya. Ya, nah sekarang teman-teman itu ya, jadi potong aja 30% di depan. dari UMR yang diterima, dari gaji diterima, ya. pendapatan diterima, terus kemudian diinvestasikan 30% itu. Ya, kurang lebih 1,5 juta kan? Dari 5 juta itu kalau Anda punya UMR 1,5 juta ya. Oke lah, kalau nggak sanggup 30% ya. Nawar deh saya, 10% aja. Intinya 10%. Itu nggak boleh gaji kamu itu dihabisin sama sekali. Oke, 10% itu kan 500.000. 500.000 oke, nggak boleh diapa-apain. Jadi harus langsung beli 100.000, beli reksadana ya. Bisa juga kan ada yang namanya program itu nabung saham ya. Kita kumpulin dulu nih di dalam platform kita mau buka investasi, mau buka tradingnya di mana. Mungkin nggak trading, mungkin kita beli saham aja untuk jangka panjang. Kita nabung 100.000 tiap bulan, 100.000. Begitu udah tercapai kuotanya, baru beli saham yang kita inginkan misalnya. Itu kalau mau beli nabung saham. Kalau reksadana 100.000 juga ada. Kalau mau investasi beli emas, mulai dari 100.000 juga bisa. Bahkan tabungan emas digital itu Anda punya 10.000 aja bisa jadi nabung 0,001 saldo emas digitalnya. Itu bisa. Jadi hanya itukah yang realistis untuk para newbie dalam berinvestasi, saham tadi ya, terus kemudian reksadana, terus nabung emas gitu? Ada lagi. Sekarang kan zamannya fintech nih. Zamannya fintech. Sekarang kalau kita tadi itu nabungnya ke pasar modal, nabungnya emas ya. Pasar modal tadi ada saham, ada reksadana. Terus ada juga nabung itu tadi fisik ya, secara digitalnya gitu. Ada juga sekarang perusahaan fintech itu kita bisa nabung itu melalui platform misalnya peer-to-peer lending. Ya, ada juga kita platform crowdfunding. Jadi intinya itu kita sebagai investor kita langsung mendanai, meminjamkan uang kita kepada orang yang membutuhkan. Dan kita mendapatkan untung dari biasanya berbasis bunga. Jadi kayak kita minjemin orang lah, tapi secara langsung minjeminnya ke usahanya dia. Tidak melalui pasar modal ya, tidak membeli emas, tapi langsung minjemin ke orang melalui. Itu aman, Mbak? Selama peer-to-peer lendingnya sama crowdfundingnya itu berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.